Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Coach Rahmat Darmawan menganalisa pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Korea Utara. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Rahmat Darmawan, apa kabar Coach? Selamat pagi. Selamat pagi, Alhamdulillah Coach. baik. Baik ya, Coach? Pagi Bang Fadil. Saya jujur kalau dengan Coach ini long time no see banget. Terakhir ketemu beliau ini masih di Wisma Nusantara loh. Iya. Luar biasa lamanya. Lama banget. Ini Bang Erwin Fitrian, saya juga sudah bergabung juga bersama kami. Saya ingin langsung ke Coach RD. Coach RD, gimana hasil pertandingan tadi kalau dari catatan ya, statistik kah atau mungkin performa timnas kita? Kalau saya sih analisa saya satu. Ya. Tadi malam tuh main tidak satu lapangan kayaknya ya. Main setengah lapangan kayaknya ya. Ya. Silakan Coach. Ya, baik. Yang pertama tentu kita melihat bahwa hasil ini mengejutkan dan di awal-awal pertandingan sebetulnya saya melihat ada sesuatu hal yang positif ya diperlihatkan para pemain. Kenapa? Karena kalau kita komparasi dengan ketika main melawan Korea Selatan, terlihat sekali kegugupan di awal-awal menit main. Oh. Ya, sehingga Korea mendapatkan 2 peluang kan di awal sebelum 5 menit. Kalau Iya. kita ingat pertandingan Korsel ya. Korsel ya. Lalu tadi malam justru pemain mampu di awal-awal itu Di bermain awal lebih tuh, tenang. peluit pertama ditiup Iya. langsung Lebih offense. Enggak, yang offense lawan. Tapi Iya, kita tapi bisa bertahannya meredam, luar biasa. bertahan dengan tidak melakukan banyak kesalahan dan tidak mendapatkan peluang untuk lawan bisa bebas. Nah, tapi setelah gol terjadi, itu terlihat sekali bahwa kemudian tidak ada usaha untuk pemain yang biasanya mereka melakukan tekanan ketika lawan masuk di dalam sepertiga pertahanan kita itu tidak terjadi. Apakah langsung down karena di menit ke-7 gitu? Penyakit mental ya. Kalau saya katakan down, saya rasa itu kemudian akan bisa menjadi satu evaluasi untuk babak kedua atau menit berikutnya mereka bangkit. Tapi sampai dengan babak pertama selesai, kemudian ada mencoba untuk melakukan satu pergantian taktik bermain dengan cara meredam lawan untuk ketika masuk di sepertiga lapangan tengah atau middle block untuk dilakukan pressing. Tapi memang setiap strategi yang diubah itu akan juga menghasilkan sesuatu weakness yang juga kita alami. Contoh ketika kita melakukan mid block, maka ada pertahanan di sisi sebelah belakang kita yang agak lebar. Tapi kalau kita main deep defending di on half, kita mungkin kuat, tapi resikonya apa? Akan ada banyak mungkin pelanggaran yang kita lakukan, ada corner kick yang terjadi, yang akhirnya kan dari corner kick banyak sekali melahirkan peluang, bahkan menghasilkan 2 gol direct corner kick, ada satu gol yang kedua itu juga dari situasi corner, kemudian bola rebound, kemudian ada satu scrimmage dan lakukan shooting yang semuanya diawali dari situasi itu. Perubahan Coach melihat perubahan awal itu di menit keberapa tuh Coach? Ya, kalau saya melihat pertandingan kemarin, perubahan strategi bermain itu terjadi setelah babak satu selesai. Karena memang tidak mudah, Bung Fadil ya, untuk kita merubah pada saat situasi pertandingan berjalan. Apalagi ini usia pemain yang masih muda. Itu biasanya membutuhkan momen tertentu, momen yang pas, yaitu kapan? Di setengah babak itu. Saya melihat ada perubahan, pertama ada penggantian satu pemain, kemudian sambil saya melihat adanya cara bermain yang mencoba untuk lebih berani main, lebih menekan gitu. Berani main untuk challenge dengan lawan di middle block atau di sepertiga tengah. Tapi itu tadi ada resiko lain yang harus ditanggung, yaitu kendornya pertahanan kita. Ya. Tapi struktur pertahanan kita apakah sebegitu lemahnya dengan serangan-serangan Korea Utara ini? Struktur pertahanan kita main dengan 3-4-3 ketika menyerang. Tapi ketika kita bertahan, struktur kita menjadi 5-4-1. Yang membedakan adalah di kemarin itu dengan saat lawan Korea Selatan, ketika kita hilang bola, kita tidak memberikan ruang terlalu mudah untuk pemain lawan itu untuk memilih atau mempunyai banyak opsi untuk dia melakukan apa, mau passing, through pass, atau kombinasi play, atau dia main lewat wing play. Kemarin itu dengan sangat leluasa sekali pemain Korea Utara melakukan itu. Saya juga berpikir
sehebat apapun strategi kalau tidak adanya agresivitas, Ya. tidak adanya kemauan untuk melakukan duel dengan pemain itu juga akan sia-sia. Nah ini Bung Erwin, Coach RD sudah memberikan catatan. Sepertinya Korea Utara sudah siap sekali menghadapi kita. Dari catatan Anda mungkin ya sebagai pengamat, apa yang membuat Korea Utara bisa gitu? Apakah memang mereka ada risetnya? Atau mereka mungkin juga ada preview match-nya sebelumnya gitu misal? Pasti Coach Nova juga melakukan hal itu. Saya Pasti, yakin, iya. Pasti pelatih kalau sudah pertandingan kedua, ketiga, pasti kan juga lihat lawannya juga gitu kan ya. Siapa lawannya dan akan diriset. Saya yakin sekali itu. Tapi kan yang dilakukan oleh Korea Utara bisa kita katakan ya dengan hasil 0-6 ini, artinya mereka melakukan riset, mereka melakukan penelitian, preview, berhasil. Iya. Kita sudah melakukan itu, tapi tidak berhasil. Ya, sebenarnya gini, kalau dibandingkan di pertandingan pertama ini komparasinya sama-sama Korea, cuman selatan lawan utara ya. Yeah. Kalau Yaman sama Afghanistan, kalau menurut saya itu levelnya belum di level Korea Utara dan Korea Selatan, sehingga Betul. kita bisa menang dengan cukup aman gitu ya. Yeah. Tapi kalau dikomparasi, sebetulnya kondisi yang terjadi di semalam itu mirip dengan waktu lawan Korea Selatan. Yeah. Ya, possessionnya kalah, possessionnya mirip sekali, 70 punya Korea Utara sama Korea Selatan tuh mirip ya. Passing yang dilakukan oleh Korea Utara dan Korea Selatan juga mirip sekali gitu ya, lebih unggul, jauh lebih unggul, 500 sekian gitu ya passing suksesnya, sementara Indonesia nggak sampai 200 gitu. Jadi artinya kondisi yang terjadi mirip, cuma bedanya Korea Selatan itu nggak terlalu klinis penyelesaiannya. Klinis itu ketika mereka mendapatkan peluang nggak langsung jadi gol gitu ya, seperti yang Coach Rahmat bilang bahwa di 2 peluang awal di Korea Selatan mereka nggak jadi gol di menit-menit awal. Ketika Korea Utara kemarin di menit ke-7 sudah bikin gol, yang terjadi adalah ya kayaknya menjadi susah banget itu untuk main gitu ya. Ketika mendapatkan tekanan gak agresif, ketika mendapatkan bola cepat sekali hilangnya gitu. Dan itu terjadi sampai di menit-menit akhir gitu. Itu kenapa jadi susah banget kita bikin serangan balik? Saya pikir faktor pemain-pemain U17 ini juga sangat berpengaruh ya. Oh. Bagaimana kebetulan saya dulu juga pernah mengikuti pemain-pemain U17 bahwa Oke. pemain-pemain yang remaja menuju dewasa ini, soal stabilitas ini yang perlu dicari bagaimana mereka bisa stabil dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya gitu. Apa sih, Apalagi dari dalam jadwal yang ketat gitu ya. Goyah dia, bukan goyah, apa sih namanya itu istilahnya itu? Kalau Ya waktu kita remaja kan juga nggak bisa gitu kan menemukan kestabilan dalam waktu yang cukup lama di gitu sepak kan. bola Ya, U17 kayak gitu juga. Ya mirip juga seperti itu gitu ya. Waktu tim U17 masih dipegang Coach Iwan Setiawan, kebetulan saya juga Oke. sering meliput Faktor sorotan, faktor dukungan, apalagi sekarang kan digital media semua juga pengaruh itu menurut Anda? Apakah terlalu euforia karena kita sudah menang? Ya mungkin juga ada pengaruhnya seperti itu. Tapi kan Coach Nova juga sudah berusaha untuk memproteksi kan ya. Kita lihat bagaimana Coach Nova nggak ada yang main medsos. Kalau ada yang main medsos out gitu. Saya pikir itu sudah usaha untuk memproteksi. Tapi kan dinamika dalam tim, terutama ketika menghadapi pertandingan-pertandingan penting dengan menghadapi lawan seperti Korea Utara semalam, saya Oke. pikir itu juga cukup berpengaruh ya. Apalagi kalau sudah kena gol menit-menit awal dan lawannya seperti itu, Kalah kayaknya mental. mau ngapain aja susah gitu kan ya. Kejadian seperti itu. Kalau istilah anak-anak zaman Gen Z Kena mental ya. Kena kena mental. mental ya. jadinya. Iya. Mungkin kita nanti ke Coach RD. Kalau Ya. kita lihat apakah pemain timnas U17 ini tidak cukup adaptif untuk menghadapi karakter dari pemain-pemain Korea Utara. Kita bahas nanti, kita jeda dulu.